Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengawali pagi ini dengan kita memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita menaikkan pujian bersama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai memanggil kau yang sesat, marilah. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Dalam bagian ini akan saya bacakan untuk kita. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menggambarkan tentang ular yang menjadi dalang di mana manusia itu menjadi jatuh di dalam dosa. Tipu muslihatnya menyebabkan perempuan itu meragukan firman Allah dan kebaikan Allah. Pada akhirnya, perempuan tersebut pun melanggar perintah Allah. Dia mengambil buah yang dilarang untuk dimakan. Perbuatannya pun diikuti oleh laki-laki atau suami yang telah ditempatkan oleh Allah kepadanya. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, sesungguhnya semuanya berada dalam keadaan yang sangat harmonis dan intim. Namun setelah semuanya, timbul perasaan malu atas ketelanjangan mereka. Dan pada ayat sebelumnya, Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya pada mereka, menggantikan pakaian dari pohon ara yang manusia buat sendiri. Bagian dari ayat ini adalah bentuk bagaimana Tuhan memperhatikan Adam dan Hawa dengan memberikan mereka pakaian yang jauh lebih baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat pada ayat yang ke-15, di sana terlihat bahwa ini semua akibat dari perbuatan mereka. Maka manusia dan ular itu harus menerima konsekuensi yang diberikan Allah kepada mereka akibat dari pelanggaran mereka. Kepada manusia, kalau kita memperhatikan, Allah masih berbelas kasih. Allah memberi mereka kulit binatang untuk menjadi penutup tubuh manusia itu. Bagian ini juga merupakan gambaran dan simbol pengorbanan pertama yang Allah berikan kepada manusia, sekalipun manusia itu telah menunjukkan tidak taatannya kepada Tuhan. Allah
mengorbankan binatang dan mengambil kulitnya sebagai pakaian bagi manusia. Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kasih, yang aktif, yang terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah sebabnya kalau kita ada sampai pada hari ini, karena Kristus telah mati menggantikan kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan memberi kita konsekuensi dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita, dengan cara apakah kita dapat datang kepada Tuhan jika bukan karena Yesus? Allah mengerjakan sempurna segala rencananya di dalam hidup kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Masihkah kita meragukan Allah sama seperti Hawa ketika mendengar rayuan si ular? Ini firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami mau belajar untuk tidak meragukan Allah dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai Allah dalam hidup kami. Tolong kami sepanjang hari ini untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.